Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang bertajuk Saya Akan Bangkit. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi tajuk sekolah sahabat kita, saya atau Tuhan akan bangkit. Yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana buku Mazmur menyatakan Tuhan akan bangkit? Bangkit dari apa? Apa kesan kebangkitannya? Saudara, bacaan Alkitab seperti yang tertera di skrin saudara, ada baiknya kita baca untuk membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan, Mazmur 12 ayat 5 versi Borneo mengatakan, karena orang miskin ditindas dan karena orang sesak merintih, aku akan bangkit sekarang, firman Tuhan. Aku akan memberi mereka kesejahteraan yang diingini. Saudara, pendahuluan sekolah sahabat. Zaman kita bukanlah satu-satunya zaman di mana kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan berleluasa. Para pemazmur juga hidup pada masa seperti itu. Maka, apapun yang mereka lakukan, mazmur juga merupakan suatu bentuk protes Tuhan terhadap keganasan dan penindasan di dunia kita, dan juga para pemazmur. Apabila kesusahan atau ketidakadilan menyelubungi pemazmur, dia berseru, "Bangunlah Yehova." Saudara, ayat-ayat itu boleh dirujuk seperti yang tertera di skrin Anda. Nah, di hadapan seruan itu, Tuhan bangkit seperti pahlawan untuk membela orang yang tidak berdaya dan untuk menghakimi dan menyelamatkan orang yang lemah di bumi. Tuhan juga mempunyai tarikh akhir yang ditetapkan untuk bangkit dari tempatnya di bait suci untuk melaksanakan murkanya, yaitu pekerjaan yang aneh atau luar biasa seperti yang tertulis dalam Yesaya 28 ayat 21. Dan kasihanilah umatnya dalam Mazmur 102 ayat 13. Saudara, dan untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu pahlawan agung. Bagaimana Mazmur itu menggambarkan Tuhan itu pahlawan yang agung? Mazmur 18 ayat 17 hingga 18 mengatakan, Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Saudara, adakah Tuhan berkuasa untuk membela kita? Sudah tentu saudara, seperti yang tertulis dalam Mazmur 18 ayat 2. Kita boleh melihat Tuhan menampakkan diri sebagai pahlawan yang menunggang kuda, menyebabkan bumi bergetar dan menimbulkan asap dan api di belakangnya, melumpuhkan musuh dengan suaranya yang kuat, menggunakan kuasa alam sebagai anak panahnya, dan dengan demikian membebaskan mereka yang berseru kepadanya. Mazmur 18 ayat 7 hingga 18. Walaupun dia seorang pahlawan yang terbiasa berperang, Daud tidak pernah mempercayai kekuatannya sendiri, kecerdasannya, atau kemahirannya dalam mengendalikan senjata. Dia berhutang semua kemenangannya kepada Tuhan yang sentiasa berjuang untuknya. Mazmur 18 ayat 47 hingga 48. Kesungguhan dan besarnya tindakan Tuhan seharusnya menghilangkan keraguan tentang penjagaan dan belas kasihan Tuhan yang besar terhadap orang yang menderita atau tentang kemampuan Tuhan untuk mengalahkan kejahatan. Kita hanya perlu menunggu. Tuhan pasti bertindak, Dia pasti melakukannya untuk kita. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu keadilan untuk orang yang tertindas. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur itu menyatakan bahwa Tuhan itu adil kepada orang yang tertindas? Apa respon kita dalam hal ini?
Mazmur 12 ayat 5 mengatakan, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak bertolak ansur dengan ketidakadilan. Jika orang miskin atau yang tertindas berseru kepada Tuhan, Dia bangkit untuk memberikan keadilan kepada mereka. Apabila dia berasa lemah dan sakit, dan rakan-rakannya sendiri secara diam-diam mengharapkan kematiannya, Daud berseru kepada Tuhan, mengakui ketidaklayakannya sendiri. Dia menyerahkan perkaranya kepada tangan Tuhan yang penuh belas kasihan, yakni bahwa Dia akan mendengarkannya. Mazmur 41 ayat 4, 11 hingga 13. Sikap Tuhan terhadap mereka yang memerlukan menyeruh kita untuk merasakan hal yang sama, yaitu kita harus mengambil berat terhadap mereka. Tuhan memberi ganjaran kepada mereka yang mempunyai sikap ini, seperti yang tertulis dalam Mazmur 41 ayat 1 hingga 3. Kita mesti bangkit melawan penindasan, bukan bergantung pada kebijaksanaan atau kemampuan kita, tetapi pada kebijaksanaan dan kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh bertindak adil. Tuhan akan menghakimi semua penganiayaan serta kecuaian dalam menolong orang yang tertindas. Matius 25 ayat 31 hingga 46. Dan di screen saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam pelajaran yang kedua ini. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu berapa lama engkau akan menghakimi secara tidak adil? Saudara, bagaimana Mazmur menyatakan manusia diberikan kuasa untuk memberikan keadilan? Bagaimana ini boleh dipraktikkan dengan baik? Mazmur 82 ayat 2 hingga 4 mengatakan, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belahlah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudara, Tuhan mendelegasikan keupayaan untuk menghakimi kepada para pemimpin bangsa dengan raja menjadi hakim utama Israel. Mazmur 72 1 hingga 2. Mereka yang menghakimi melalui delegasi ilahi dipanggil Tuhan-Tuhan. Mazmur 82 ayat 1. Delegasi ini melampaui umat Tuhan. Setiap orang yang mempunyai keupayaan untuk menghakimi melakukannya dengan kuasa ilahi, walaupun mereka tidak menyadarinya. Kuasa yang mereka terima menjadikan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan untuk cara mereka melaksanakan keadilan. Mazmur 82 ayat 2. Tuhan menunjukkan cara hakim manusia harus menghakimi. Mazmur 82 ayat 3 hingga 4. Jika mereka melakukannya dengan betul, mereka dianggap anak-anak yang maha kuasa. Mazmur 82 ayat 6. Jika tidak, mereka sendiri akan jatuh di bawah penghakiman ilahi. Mazmur 82 ayat 7 hingga 8. Dan di screen saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu curahkanlah kemarahan Anda. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menyatakan murka Tuhan kepada musuh-musuh? Bagaimana kita menyatakan tindakan murka kemarahan kita kepada musuh kita menurut Alkitab? Mazmur 69 ayat 24 mengatakan, tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkahmu yang menyala-nyala menimpa mereka. Nah, bagaimanakah kita dapat menyelaraskan kata-kata Mazmur 137 ayat 9 seperti berbahagialah dia yang mengambil dan menghempaskan anak-anakmu ke atas batu dengan permintaan Yesus untuk mengasihi musuh kita? Mazmur yang memohon agar Tuhan membalas dendam dan mencurahkan murkahnya kepada manusia adalah keras dan membingungkan. Lebih-lebih lagi apabila kita memikirkan kemarahan kita sendiri dan cara kita sendiri untuk membalas dendam.
Namun, pemazmur tidak pernah berniat untuk membalas dendam bagi pihak dirinya sendiri. Dia menyerahkan perbuatan tindakan itu kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat melakukan keadilan yang benar dan memberi orang bayaran yang setimpal atas tindakan mereka. Inspirasi atau kebenaran ini diberikan oleh pemazmur supaya kita dapat melihat dengan jelas bahwa kebaikan dan kejahatan tidak boleh dipandang ringan. Kejahatan mempunyai akibatnya dan kemurkaan Tuhan dinyatakan sebagai satu-satunya cara untuk menghapuskannya. Dan di skrin saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bahas bincang yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, yaitu penghakiman Tuhan dan rumah suci. Nah, bagaimana Mazmur menyatakan pengadilan Tuhan yang adil dan saksama itu? Bagaimana dan di mana penghakiman itu dilakukan? Apa kaitan peristiwa ini dengan Anda dan saya? Mazmur 73 ayat 17 hingga 20 mengatakan, "Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh kena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina." Saudara, tempat suci surgawi berkait rapat dengan penghakiman. Di tempat maha kudus di mana Tuhan memerintah, duduk di atas kerub. Mazmur 99 ayat 1. Pekerjaan penghakiman dilakukan. Daniel 7 ayat 9 hingga 10. Ini adalah tempat di mana pengampunan dosa dan pemulihan keadilan berlaku. Ini membayangkan kedua-dua pengampunan bagi mereka yang berpaut kepada juru selamat dan penghukuman bagi mereka yang menolak Dia. Mazmur 1 ayat 5 hingga 6. Seperti yang dilambangkan dengan jelas dalam tabut kesaksian, penghakiman adalah berdasarkan pemenuhan atau pelanggaran hukum Tuhan atau 10 perintah. Yakin akan pengampunan ilahi, hamba-hamba Tuhan merindukan saat penghakiman dan berseru untuk kedatangannya agar keadilan dapat digenapi pada akhirnya. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bahas yang berkaitan dengan tajuk yang kelima. Pena inspirasi juga menjelaskan saudara, sebagaimana busur di awan dibentuk oleh penyatuan cahaya matahari dan hujan, begitu juga dengan pelangi yang mengelilingi takhta, mewakili gabungan kuasa, belas kasihan, dan keadilan. Bukan keadilan sahaja yang perlu dipertahankan, karena ini akan mengalahkan kemuliaan pelangi janji di atas takhta. Manusia hanya dapat melihat hukuman undang-undang. Sekiranya tidak ada keadilan, tidak ada hukuman, tidak akan ada kestabilan kepada kerajaan Tuhan. Perpaduan antara penghakiman dan belas kasihanlah yang menjadikan keselamatan itu lengkap atau sempurna. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan Tuhan adalah tempat berteduh dan perlindungan bagi mereka yang di dalam kesusahan. Tuhan juga adalah pahlawan ilahi yang berjuang untuk orang yang tertindas. Tuhan adalah seorang pemimpin yang proaktif. Justru kita seharusnya bersikap proaktif dalam menghadapi masalah sosial yang kita hadapi hari ini di dunia ini. Kita tidak dapat menyelesaikan semua masalah ini, tetapi kita boleh berusaha untuk memberi kesan positif kepada community masyarakat kita. Kita boleh melakukan kerja yang bermakna dan mengubah hidup bagi golongan minoriti yang telah dipinggirkan oleh masyarakat, seperti yang dilakukan Yesus bagi pihak pemungut cukai, orang berdosa, pelacur, dan orang yang dibuang pada zamannya. Teguran pemazmur untuk pemimpin masyarakat dan politik juga termasuk kita jika kita tidak peduli dengan penderitaan atau ketidakadilan masyarakat dan gagal menangani atau mengurangkannya. Kita mesti ingat bahwa penyelesaian terakhir untuk kejahatan dunia kita yang tidak adil akan datang dari tempat kudus di sorga. Dan yang terakhir, mari kita lakukan bahagian kita.
percaya kepada pahlawan ilahi, percaya kepada Tuhan untuk hasil akhir keadilan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena membuka hati kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami mengerti pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.